Gimana? Mau ngomongin apa kita sekarang? Jadi kita mau bahas keresahan dari DM ini tentang pandemi COVID yang makin parah nih sekarang nih. Kalau dari sudut pandang kalian berdua nih, bertiga, gimana nih? Coba dari Mola dulu deh. Beneran kayak talk show ya by the way. Iya boleh, gak apa-apa. Kalau ngomongin keresahan sebenarnya nggak cuman akhir-akhir ini sih ya kayaknya. Kalau keresahan sih sebenarnya dari tahun lalu sudah cukup meresahkan. Mengingat banyaknya limitasi yang juga kita terima sebagai dokter muda, terus juga di sisi lain ada banyak kompetensi yang harusnya kita raih gitu waktu kita pendidikan profesi. Jadi kalau ngomongin keresahan ya sangat meresahkan sih kalau menurut aku. Gimana nih Aldi, kamu setuju gak sama pendapatnya Mola? Ya, namanya juga hidup ya, mau nggak mau kita harus jalani. Kita juga kalau kita berpikiran sebagai mahasiswa kedokteran yang statusnya klinik, kita juga pinginnya bisa menjalani koas dengan sebaik-baiknya, bisa menjalani koas dengan semaksimal mungkin, sehingga kita waktu menjadi dokter kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Siapa sih yang nggak mau memberikan yang terbaik buat pasien kita? Tapi di sisi lain kita juga harus sadar, kita menuntut hal tersebut, tapi kita juga harus memikirkan ini kita punya dekan, punya punya universitas yang menaungi kita. Mereka juga berpikir bagaimana cara bisa mencetak kader-kader dokter yang hebat. Sebenarnya sama-sama dilema antara meneruskan koas dengan pendidikan seperti ini, mengubah sistemnya bagaimanapun, kayaknya sampai sekarang masih belum menemukan sistem yang terbaik. Karena kalau kita waktu koas juga ya banyak kendala yang ditemukan, tapi kalau misalnya tidak dilanjutkan koas, tidak dilanjutkan preklinik maupun klinik, ya juga tidak ada nanti kader-kader dokter yang akan menjadi dokter di masa depannya akan berkurang. Luar biasa. Setuju sih. Ngeri. Setuju sih. Ini coach dari Mawapres kita ya. Mawapres lagi. Bisa-bisanya saya sudah diam ini Bapak. Kan panutan kita, panutan Ki sih. Kayaknya suaramu kurang gede. Suara siapa? Aldi. Volume kurang. Udah ngomong panjang Udah nyentuh padahal. Aduh. Ya ampun. Namanya Bagus, juga tapi bagus. podcast. Mantap. Ayo coba Mas operator. Aku gimana ya? Maksudnya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kalau aku sendiri sih maksudnya lebih pengen masuk ya, kalau dari aku sendiri. Tapi dengan melihat kondisi yang kayak gini, kalau dipikir secara rasional dan akal sehat ya pilihannya kalau nggak libur ya online kalau menurutku. Tapi di sisi lain pun kalau misalkan mau online pun ya apa bedanya dengan kita preklinik dulu gitu loh. Bener Kan sih. harusnya koas ini kan waktunya kita mengaplikasikan apa yang kita dapat di preklinik. Nah kalau online kan otomatis kita balik lagi ke preklinik kan. Nah kalaupun libur juga ya kita harus ngapain, masa harus nunggu sampai semuanya kondisinya membaik yang entah kapan ini, yang kita semua juga nggak tahu ya. Meskipun juga semua pihak sudah mengusahakan yang terbaik, tapi kan kita juga nggak tahu hasilnya bagaimana. Tapi tetap berdoa yang terbaik, semoga cepat membaik. Tapi untuk yang sekarang ini, kalau menurutku sih, kalau dari aku sendiri 50-50 ya. Maksudnya aku netral aja dari keputusan dari atasan, mungkin ada pertimbangan sendiri atau apa ya. Seperti itu. Kalau menurutku sih semua keputusan ada plus minusnya sih. Pasti sih kalau itu. Boleh nambahin gak nih? Boleh banget. Kalau aku sih sebenarnya awalnya tuh termasuk golongan yang prioritasku adalah lulus cepat. Jadi cepat lulus, segera bisa mengabdikan diri dan bermanfaat buat masyarakat. Dulu targetku seperti itu. Terus waktu awal-awal pandemi diliburkan agak sedih sih, soalnya yang awalnya sangat dikejar, dulu pengen cepet-cepet koas, pengen cepet-cepet lulus, tapi ternyata harus tertunda gitu, yang akhirnya juga ngegeser periode kelulusan kita gitu. Tapi di sisi lain ya emang itu yang harus kita hadepin gitu loh sebagai dokter muda, mengingat
pandemi ini kan juga salah satu resiko dari profesi kita nantinya. Kalau misalkan disuruh milih mau lanjut atau berhenti dulu, sebenarnya dua-duanya sama kayak Dimas ya, dua-duanya ada plus minusnya. Kita kalaupun lanjut, kita bisa ngehadapin pandemi ini buat buat jadi bekal kita nantinya gitu loh. Kita juga suatu saat bakal jadi dokter, kita juga nggak tahu apakah akan ada pandemi yang lain atau tidak. Jadi kalau saat ini kita menghindar, ya gimana nantinya gitu. Sebenarnya kalau dipikir juga bisa kayak gitu. Cuman di sisi lain, lagi-lagi posisi kita di sini tuh masih pelajar gitu. Dan mungkin dari pihak fakultas juga, pihak rumah sakit juga memikirkan gimana keselamatan kita nantinya. Ditambah lagi memang kondisinya saat ini kalaupun kita masuk juga sebenarnya agak terlalu dipaksakan karena nggak ada pasien, terus juga ruang rawat inapnya juga berkurang, ditambah dengan keterbatasan yang harus kita hadapi gitu ya, dibatasi belajar di OK, dibatasi untuk belajar di IGD dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ngomongin setuju lanjut atau berhenti dulu, kalau aku pribadi sebenarnya condong ke berhenti dulu sementara waktu untuk memastikan kondisinya kembali, nggak harus kembali seperti semula sih, setidaknya membaik gitu. Terus nanti baru kita kembali ke rumah sakit buat menjalani koas yang semestinya koas gitu, nggak yang banyakan online-nya, nggak yang apa-apa dibatasi, nggak yang kita diem aja kerjaannya sehari-hari kayak gitu. Tapi nih ya Mol, kalau misalnya kita ngomongin berhenti dulu gitu ya, kita kan tahu nih kakak tingkat kita tuh ada yang sisa 1 terakhir tuh stase. Sedangkan kalau misalnya kita berhenti, kita kan nggak akan berhenti kita sendiri gitu ya, pasti semua DM di stop gitu. Sebenarnya emang kalau saat ini dan karena keputusannya kita boleh lanjut 1 stase ke depan, itu bijak sih. Bijaknya itu untuk yang sisa 1 stase yang akan datang. Apalagi emang kita udah tahu kalau Mbak Masnya juga udah ke stop nih di 1 stase yang di bulan apa sih? Kita bulan April ya, April sampai Agustus yang lalu kan udah sempat ke pos tuh. Udah sempat di cut gak sih? Tahun lalu ya? Kapan tuh? Iya, yang pas awal-awal itu kan. Awal-awal, ya Oh benar. iya tahun lalu. Terus kayak kalau mereka tinggal 1 stase terus di cut lagi kan kasihan banget gitu. Kapan lulusnya? Apa ini? Nih aku nih mau bacain nih. Jadi ada teman-teman yang menyampaikan aspirasinya. Waduh. Jadi sini ada yang mau drop nih mah tapi gak muat. Kadang tuh ngerasa insecure dengan cerita-cerita senior yang dapat pengalaman klinis yang banyak. Kadang sedih dibilang sebagai koas pandemi. Apalagi kalau dibilang koas dapat pengalaman apa pandemi kayak gini. Dan tiap hari selalu anxiety, ketemu pasien batuk, flu, sesak, dan SPO2-nya yang Itu drop. relatable banget sih. Apalagi bagian yang dikatain koas pandemi bisa apa. Itu bener-bener Beberapa kali sih. ya. Iya jujur awalnya ngerasa kayak bisa dipercandain gitu loh, tapi lama-lama kalau dipikir juga. Iya juga sih, ya gimana ya gitu. Tapi emang iya sih, pas waktu kita beberapa kali jaga IGD pun kayak belum seterampil itu ya untuk mengerjakan hal yang kayaknya sih receh, tapi tetap masih belum bisa gitu. Iya belum itu dia. Terampil. Kayak kita tuh diantara berusaha untuk tidak excuse diri kita buat menjadi bodoh, tapi di sisi lain kita nggak ada fasilitas untuk bisa menjadi pintar gitu kan. Betul. Iya banget. Dengan pun kalau nanti tetap masuk ya dengan segala batasan seperti ini juga. Tadi aja aku di poli ya, pasienku itu cuma 2 til gitu. Terus ya itu pun dalam satu kelompok tadi kan ada 4 dengan menghadapi pasien cuma 2, otomatis kan juga ya dapat apa gitu loh. Itu juga benar. Dengan tadi nyambung dari mulai ya, maksudnya dengan pandemi ini buat belajar pun sebagai koas kita kan juga nggak terjun langsung ke pasien-pasien COVID kan. Kalau misalkan mau buat belajar pun kita hanya bisa lihat dari istilahnya dari sisi seberangnya, kita nggak benar-benar berhadapan langsung gitu loh. Terus ya kita cuma tahu situasinya kayak gini. Terus nanti kan kalau misalkan kita dihadapkan lagi dengan situasi yang sama, dalam posisi kita sudah menjadi dokter, sudah terjun langsung ke pasien kan pasti juga beda. Jadi kalau menurutku sih tetap ada untuk
kalau mau lanjut pun tetap ada banyak minusnya meskipun juga ada plusnya juga sih. Kalau dari orang-orang nih yang pengen pro libur itu sama sih, karena dengan minimnya durasi koas tiap hari dan minimnya pasien, nanti khawatir standar kompetensinya tidak tercapai. Ada juga yang sampai ngomong gini, masa iya nanti kalau di depan pasien kita ngomongnya, ngapunten, saya koas waktu pandemi, jadi saya nggak bisa apa-apa. Itu dia masalahnya, pasien nanti juga nggak akan peduli kan kita mau koas waktu pandemi atau tidak. Yang mereka expect dari kita kan, kita diharapkan bisa menyembuhkan, membantu Iya, mereka untuk betul. kembali ke situasi yang sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya ya pasti ada plusnya juga sih kalau dilanjutkan tuh. Ya kayak tadi yang buat kakak-kakak juga akhirnya bisa segera lulus juga. Betul. Terus apalagi sekarang kan memang urgensinya sedang sangat dibutuhkan tuh tenaga dokter. Jadi kalau misalkan ditunda-tunda terus ya, kalau dipikir-pikir juga ya juga siapa yang bakal Habis ya. Iya benar-benar siapa yang Benar. bakal ngelanjutin gitu loh kalau kita nggak segera lulus gitu. Terus juga ini tadi itu juga ada yang PC aku ya. Ini dia mengutarakan pendapat kepengenannya, tak bacain aja ini dalam bahasa Jawa, ngechatnya sambil tak translate agak pelan-pelan aku bacanya. Aku jujur aja pengen cepat lulus, soalnya udah tua WKWK, pengen cepat cari uang. Covid ya gini-gini aja, maksudnya kita nggak tahu kapan selesainya. Terus masalah ilmu nanti menurutku itu nggak beda jauh dapatnya antara kita koas pas pasiennya sedikit kayak gini ataupun dibandingkan dengan pasien pada saat nanti sudah mulai banyak atau saat dulu pasiennya masih banyak. Masalah itu tergantung ke pribadinya masing-masing. Sedikit pun kalau kita misal bisa memaksimalkan untuk belajar ya nggak masalah. Pasien banyak pun kalau kitanya males-malesan ya sama aja. Kalau masalah skill ini emang rada krusial sih, tapi aku pribadi juga ngerasa selama ada pandemi ini skillnya koas ya bakal gini-gini aja. Tapi masa kita koas pas pandemi wis sudah benar-benar selesai sedangkan kondisinya masih seperti ini terus, kita juga nggak tahu kapan selesainya. Jadi kalau secara pribadi aku tetap pengen lanjut saja. Jadi ini pertimbangannya dia itu masalah umur, terus ingin cepat membebaskan diri dari beban keluarga. Jadi kan salah satu pertimbangan kan juga itu kan, dia mungkin ada beberapa teman kita yang terkendala masalah umur yang sudah tidak muda lagi. Mungkin ada Ngomongin target. umur kayak tua banget ya kita ya. Kalau aku sih udah tua, kalian tidak tahu. Udah Jadi- kepala dua Aku mas ya. diam, aku Iya dong. diam. Iya, anak lahir kemarin ya. 99 kan relate. Kan relate. Jadi mungkin ada apa ya? Mungkin ada target menikah atau target Aduh. apa? Jadi beda Aduh, topik berat ya. nih ya. Iya dong. Yes. Umur-umur kita kan sudah waktunya. Berarti tim ini ya, Waktunya tim cepat berpikir. lulus cepat menikah ya. Ya, kalau ini yang ku bacain bukan saya ya, bukan saya. Oh iya ya. Yang ku bacain ini jadi ya sedikit banyak bisa memahami sih. Maksudnya aku pun juga tahun ini udah 24. Kok jadi curhat? Duh, aku menyambungkan bukan. dengan Iya, menyambungkan dengan ini. Menurutku soalnya mau lulus koas cepat atau lambat, kalau belum ada calonnya tetap belum bisa menikah. Iya. Ada Iya, mbak, iya, jangan iya, curcol iya, gitu iya. lah mbak. Mau umur berapa Aduh. aja kalau belum ada calonnya belum bisa Belum nikah bisa. sih ya. Iya, iya, iya. Kok keluar Gimana topik dong? ya? Jadi kalau menurut dia itu apa? Semuanya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing gitu loh. Maksudnya meskipun pasiennya sedikit, kalau kita memang benar-benar bisa memaksimalkan, ya kita tetap dapat ilmunya. Tapi meskipun kalau pasiennya banyak pun, kalau kita malas-malasan ya sama aja. Tapi kalau menanggapi pernyataan ini, kalau menurutku sih tetap ada limitasinya ya. Maksudnya dengan kondisi kayak ini, dengan pasien sedikit pun itu sudah terbatasi dengan banyak hal gitu loh. Kita mau memanfaatkan pun kalau kita nggak dapat istilahnya
kalau kita mau masak kita nggak dapat bahannya gitu kan kita nggak bisa bikin apa-apa ya, sama aja maksudnya kalau nggak dapat pasien yang benar-benar bisa kita pelajari ya kita bisa dapat apa gitu loh ya. Dan sebenarnya sih kalau menurutku pembagian rotasi itu juga termasuk salah satu hoki-hokian nih. Kemarin tuh aku sama Mola waktu stase bedah, kita tuh lagi bener bisa naik ke Oka, ada IGD gitu. Terus sekarang udah bener-bener di Iya, stop. benar sih. Udah sama sekali gak naik Oka gitu. Sama halnya yang anestesi sih. Anestesi beberapa waktu lalu kan online semua tuh. Kalau kita ngomongin sekarang pasiennya sedikit, anestesi malah nggak ada pasien sama sekali tuh. Dari Gimana awal ceritanya? di Iya, kosan terus tuh. udah online doang, jarang banget kuliahnya ya kan. Sekarang ya masalahnya anestesi itu kan salah satu ilmu yang penting juga ya buat kita nanti jadi dokter umum kalau jaga-jaga di IGD gitu betul. kan. Ya bayangin aja ntar kita nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara oh maaf dulu saya stase anestesinya online. Ya. Ada lagi yang ngirim tuh. Ada yang bilang gini, pengennya sih rehat sejenak, sepertinya pilihan yang realistis. Apa ini? Siapa itu? Ada Yuda. apa? Ada yang mau gabung nih kayaknya. Siapa? Yuda. Oh, iya. Yuda. Iya. Suruh sini Aduh, ada yang mau Yuda. datang. Ada gestar baru nih, yuk. Situ. Ada yang bilang gini, ya namanya juga hidup, ada positifnya, ada negatifnya ya, yang penting dijalani aja. Itu kayaknya sih emang model semua DM ya. Model yang penting gelundung aja, mau dimarahin, mau dapat ilmu ya udah begitulah Ya wes lah. nasib DM. Aduh, terus ada yang bilang kalau aku sih mau pilihnya aku stop aja. Pokoknya mau stop gitu. Kalau misalnya tetap dilanjut sih mungkin orang-orang yang akan memilih stop ambil cuti kali ya. Udah sayang Mungkin nyawa, bisa. bilangnya udah sayang nyawa. Udah sayang nyawa. Berat banget ya. Kalau misalnya koas-koas lain itu menurutku sih emang dari awal mereka udah online. Yang aku tahu mereka tuh udah online beberapa waktu dari waktu kita offline. Dan dengan pandemi yang sekarang varian baru lah dan lain-lain, mereka tetap lanjut sih, koasnya tetap lanjut tapi via online. Dan sebenarnya kita diuntungkan sih di sini tuh, kita masih ada apa ini? Aku jadi bingung tadi ngomong apa. Itu suaraku gak masuk ya? Masuk tapi kecil. Oke. Apa sih? Aldi lo ngatin aku. Guys, ini kalau ada kameranya tuh Aldi lagi liatin aku. Pasti emang gitu. Ada apa mah lanjutin? Aku Iya. bingung tadi aku baca yang mana jadinya. Kamu tak liatin jangan shouting gitu lah. Iya, bingung. Ini lagi aduh. ngomongin apa ya? Jadi nggak fokus deh. Iya, maaf ya. Aldi ini sih. Kalau kemarin sih dari temanku yang dari tempat lain ya, itu mereka ada dua, maksudnya ada dua temanku yang beda tempat. Yang satu itu dia full online, jadi misalkan satu stase gitu dia full online, jadi semuanya itu kalau di kita 5 minggu sama 10 minggu ya itu full semua. Ada juga yang modelnya itu setengah-setengah, maksudnya dia setengah online, jadi misalkan ada 5 minggu gitu, 2,5 minggunya online, terus 2,5 minggunya offline, tapi nanti belakangan menunggu situasinya membaik dulu. Jadi sekarang online dulu semuanya, di potong setengah gitu, terus nanti offline-nya itu ditaruh di belakang semua kayak gitu. Kalau menurut kalian kalau gitu itu gimana? Ya kalau aku sih kalau misalnya emang bener-bener di-cut dan gak mau ada online tuh bingung aja gitu mau ngapain. Gak bisa jalan-jalan juga, mau kemana, jadi beban keluarga lagi ujung-ujungnya. Ya capek sih kalau misalnya libur tapi gak bisa apa-apa juga. Pasti mau belajar, ya you know lah ya, tanpa trigger, Kalau tidak kepepet, Kepepet, tidak belajar. tidak masuk. Kepepet pun kadang nggak belajar loh. Ya itu kan faktanya begitu soalnya. Kalau menurutku sih ya sebenarnya kalau dibagi dua nih ya, online dan offline itu menurutku ide yang bagus sih. Kayak solutif gitu sih dan cukup win-win solution gitu. Karena
kalau memang kita menuntut untuk semuanya di offline kan, kalau melihat kondisi yang seperti ini dan tidak tahu ujungnya kapan, memang terlalu tidak jelas gitu ya, terlalu meraba-raba gitu. Kita juga nggak tahu kapan kita bisa kembali seperti normal, atau bahkan bisa jadi kita udah terlanjur nunggu tapi endingnya sama aja, sama-sama nggak dapat apa-apa gitu. Jadi buat mengantisipasi hal itu, menurutku dibagi dua, online dan offline, itu cukup solutif sih. Jadi kita nggak nganggur, tapi suatu saat kita juga pasti akan belajar lagi gitu. Iya sih, jadi online dulu, ntar baru terjun gitu ya, setengah-setengah. Benar. Dan kayaknya beberapa profesi yang lain juga udah menjalankan itu gak sih? Kemarin waktu kita bareng sama teman-teman perawat, mereka kayaknya kayak gitu. Cuman buat dokter muda nih kayak belum bisa diterima aja, setengah-setengah kayak gitu. Belum diiyakan. Ya, boleh. Terus kalau misalnya kita bahas tentang tracing nih ya. Lagi panas nih bahas tracing. Iya, ini agak berat sih. Tentang agak tracing emosional gitu. Iya, kemarin kayak ada yang aduh, ini takut menyinggung banyak pihak jadinya. Kan nanti bisa disensor. Post produksinya nanti bisa. Ngomongin tracing guys, mulai saat awal koas nih, emang kita udah pernah swab dari kampus, dari fakultas. Kita kayaknya belum pernah deh dari awal. Terus tiba-tiba kemarin ada pengumuman, awalnya udah seneng sih. Ternyata di belakangnya, iya, ujung-ujungnya diperas lagi. Maaf aja nih ya, sebenarnya swab di setiap putaran stase itu sebenarnya solusi yang sangat baik ya, apalagi untuk meminimalisir terjadinya kecolongan di antara para DM gitu ya, meminimalisir munculnya klaster DM gitu sebenarnya. Cuman kan di kondisi pandemi ini kondisi yang cukup berat ya buat banyak orang gitu, dari segi apapun gitu, termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Terus tentang swab setiap akan masuk rotasi ini, sepertinya selain berat di sisi ekonomi, berat di pressure, berat di tekanan batin juga. Iya. Bener, berat di pressure, apalagi yang udah kita jalanin nih. Kalau ngomongin fakta ya, yang udah kita jalanin tuh ibaratnya tuh kita udah jatuh ketimpa tangga. Bener sih. Kalau misalnya udah positif, siapa sih sebenarnya yang pengen positif? Nah, tapi udah positif masih juga kena hukuman akademis lah. Iya. Gak bisa lanjut stase. Di-cut stasenya. Ditambah lagi ya. Nah, yang paling penting tuh, swabnya itu di minggu terakhir ya, which means itu adalah minggu ujian buat DM ini. Bayangin aja dong kalau misalkan hari Senin swab tahu-taunya itu confirm. Saya Bu, itu saya swab hari gimana pertama. Dong ujiannya? Udah langsung auto di-cut gak tuh? Dan tahu kan kalau DM stase yang saya jalani ini ada satu yang positif, satu stase yang di-cut. Bukan satu orang. Untungnya stasenya bercabang nih ya, jadi yang lain gak kena. Belum tahu juga kalau ternyata Anda juga ditarik. Tidak bisa. Aduh. Jadi memang kayaknya swab itu memang kalau memang harus ada ya kayaknya di awal stase ya. Iya sih. Habis ujian gitu kali ya. Soalnya kalau misalkan ya kita tidak berharap positif ya, tapi melihat situasi saat ini kan betul, ada besar kemungkinan kita juga terkena gitu ya. Kalau ngelihat dari itunya, kalau kita swab di minggu kelima, ruginya tuh double gitu. Udah nggak dapat ujian, jelas ngulang stase itu suatu saat, ditambah nggak bisa ikut lanjut stase berikutnya. Double. Itu wow. Double attack gitu. Tracingnya juga jadi bingung ya. Buat stase berikutnya kayak ya udah langsung di stop aja. Aduh, itu sama aja kayak libur sih ujung-ujungnya kalau kayak gitu ceritanya. Apa? Wah, ini pasti disensor ini. Aduh. By the way, bayar UKT kapan ya? Udah bisa mulai bayar UKT sih, cuman emang belum ada niatan buat bayar saat ini. Apa nunggu hari terakhir baru UKT aja? Kali aja ada kabar apa gitu ya. Iya. Pokoknya ya minimal sampai hasil swab keluar lah ya. Oh iya, boleh. Itu kan menentukan nasib kami. Kami semua. Siapa tahu koasnya batal. Dan gitu dong. By the way, kalau ada kameranya nih ya, si Aldi dari tadi tangannya nyangkut ke pulse oximeter, tahu nggak, dia lagi insecure mampus. Dari tadi ngecekin SPO2.
Loh di kok 96, 94, 92? Waduh, Kok Waduh. 104? beneran 96. Oh, udah 97 udah. Nggak ada lagi itu yang kan. Tadi kayaknya ada banyak yang ngirim Banyak. Iya, kayaknya panjang-panjang. banyak yang Iya. curcol masalah koas, Iya. apalagi masalah cinta. Iya. Waduh, Itu beda nanti aja. nanti aja kalau Di itu lain nggak episode. ada ujungnya. Ini ada yang bahas tentang ilmiah. Oh ini dulu, aku kan pulang jam 8 nih. Jam 8 itu jalan kaki. Dan itu dengan PPKM saat ini udah gelap semua. Setidaknya kalau emang nggak bisa buat online ya maksimal DM itu dipulangin dari rumah sakit jam 7 malam lah gitu. Pasiennya lo juga tanggung jawabnya itu tanggung jawab DPJP dan dokter jaga IGD. Waduh. Emang kita perlu belajar tanggung jawab. Tapi zaman RS yang kayak gini, PPKM ini aku tuh takut pulang malam sepi, gak ada orang juga. Belum lagi kalau misalnya prolong. Iya sih, karena kalau DM yang ini kalau prolong dia prolong sendiri. Bener-bener yang iya. ya lanjut sampai udah dinyatakan pasiennya masuk ruangan gitu gak sih? Oh, aku ngerti. DM mana? Satu-satunya. Yang kalau prolong beneran prolong. Iya, bener Kalau sih. kita kan bisa izin pulang udah jamnya. Izin ilmiah. Yang paling ditunggu izin ilmiah. Tadi yang bilang ini juga ngapain ada stase yang ngapa-ngapain ilmiahnya di RS. Kenapa gak online aja sih? Orang stase yang lain aja ilmiah tuh online. Belasan jam di RS kan gak baik. Toh juga nanti kalau kerja per hari itu kerja cuma 8 jam sehari. Dan kita tidak digaji pula. Sekian. Iya. Ini curhat banget rasanya ya. Masalah Nih. apa ya? Jam kerja itu juga beberapa waktu yang lalu itu sempat denger apa ya? Kayak perbandingan gitulah. Istilahnya jam kerjanya DM sekarang itu nggak ada apa-apanya sama DM yang sebelum pandemi gitu. Kalau Iya. menurutku sih ya nggak bisa dibandingin ya. Maksudnya Benar, kondisinya benar, kan juga benar. beda. Sekarang kan ya kalau disamain kayak dulu ya resikonya kan juga beda kan. Pasti lebih tinggi yang sekarang. Jadi dengan jam kerja yang lebih sedikit tapi resikonya lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau menurutku nggak bisa dibandingin sih kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya juga bukan kita yang mau kan Iya. kayak gini. Iya. Itu Yang juga bikin males tuh kalau misalnya orang-orang yang ngomong benar-benar kayak bikin capek sih sebenarnya. sekarang apa di RS-nya cuma bentar doang, berapa jam pulang, benar. nggak kayak dulu. Ya kita juga nggak mau kayak gini. Kita ya maunya juga dapet skill yang sama kayak yang Benar. dulu. Cuman keadaannya kan beda, kondisinya tuh beda gitu. Belum lagi dikatain tuh, duh DM zaman sekarang baru gini aja udah ngeluh gitu. Dulu Aku kita dulu loh bisa gini. jaga 3 hari nonstop. Gitu. Masalahnya dulu gak pakai masker, Itu dia gak gitu kan. ngap. Kayaknya sekarang pun kalau misalkan semuanya bisa mengulang koas di saat ini juga akan merasakan hal yang sama ya. Maksudnya kita pakai N95 double-double, masker medis dan lain sebagainya, terus pakai hazmat, gaun segala macem. Kalau 3 hari berturut-turut kita nggak nyopot juga mampus kita. Ya kita yang berangkat sih kayaknya. Iya, DM Kamboja jadinya. keburu dikiru. Kira Kamboja Gitu, ya. Kamboja. Aduh. Kita mau makan aja mikir gitu ya. Kalau zaman dulu, karena aku sempat ngerasain ya DM sebelum pandemi, jaga malam gitu, tapi makan ya enak aja makan, mau minum Tinggal ya enak makan, aja minum gitu. gitu. Sekarang kita mau buka masker tuh se-insecure itu gitu loh. Jadi Cari tempat dulu, bener bener. buat jaga cuman 8 jam itu rasanya udah kayak dehidrasi berat sebenarnya. Apalagi kalau harus disamakan sama dulu gitu. Jadi kita nggak bisa selalu mengeneralisasikan semua kondisi itu sebagai satu kondisi yang sama gitu loh. Apalagi ada judgementnya gitu. Kak bilang DM sekarang banyakan ngeluh, DM sekarang nggak bisa apa-apa. Itu cukup menambah beban sih sebenarnya kalau menurut aku. Iya sih, dengan jam kerja kita yang lebih pendek itu pandangan orang tuh akan pasti dia gak lebih baik daripada yang sebelumnya. Pasti dia gak lebih bisa daripada yang sebelumnya. Padahal dengan kita yang jam waktunya lebih pendek ini, kita sih harapannya akan tetap sama gitu skillnya. Mana kita juga dilihatnya sepele gitu sama orang-orang yang ngerasa dulu lo gak kayak kalian gini, dulu lo kayak kalian gak ngeluh, bisa Iya. gitu. Enggak itu perbandingannya kayak apple to apple.
Benar, mantap tuh. Mantap. Apple tuh apa dong? Apple tuh Watermelon. Watermelon. Aldi sekarang muncul. Sekarang aku tanya di watermelon tuh apa di? Apa ya watermelon? Jus melon. Melon. Kan water. Water artinya air, melon artinya melon. Berarti air melon. Sekarang kita nih mau ngomongin tentang yang lebih berat lagi. Ngomongin UKT nih guys. Aduh, ini paling sensitif sih. Kayaknya Ada- bakalan banyak pihak yang tersindir nih. Ada yang begini, aku pengennya cepet lulus, gak pengen koasnya libur lagi. Karena kalau libur 1 stase aja akan menambah lagi UKT 1 semester. Sesuai jadwal yang saat ini, misalnya harusnya UKM PPD Mei. Kalau libur 1 stase aja bakal UKM PPD Agustus dan itu akan nambah UKT. Terus UKTFK juga jumlahnya gak sedikit. Kita juga gak ada cashback 50%. Kita gak pernah dapet tuh. Ya emang sih kalau ngomongin UKT nih, aku ya dulu kan itu tuh masuk di bagian orang-orang yang mengejar koas. Waktu itu tanggalnya tuh April tahun lalu. Jadi aku bayar UKT waktu itu harapannya kan bisa langsung nyambung buat koas tuh. Ternyata aku bayar UKT semester itu hanya untuk upload nilai sidang dan menganggur. Iya. Mirip sih. Menganggur. Kita yang koas juga Cuman bayar UKT penuh hanya untuk 1 stase. Itu pun ada yang nggak selesai 1 stase. Jadi Oh iya, yang belum ujian gitu juga ya? Bukan? benar. Oh, iya, Emang UKT tuh kalau menurutku ya, bahas tentang UKT ini hal yang cukup sensitif ya. Apalagi kondisi keuangan setiap orang itu pasti akan berbeda gitu. Ada yang terdampak pandemi juga, ada yang enggak juga. Jadi kalau misalkan ngomongin UKT, emang idealnya sih seharusnya ya akan ada penyesuaian kalau misalkan memang kita akan libur nantinya. Jadi tidak terlalu memberatkan beberapa pihak yang emang kurang beruntung sebelumnya karena terdampak COVID dan lain sebagainya. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Kalau UKT memang susah ya, apalagi duit nih agak berat nih, agak sensitif. Ada yang lucu tau. Coba ya kalau misalnya di logika ya. Koas-koas zaman dulu itu mereka bisa di rumah sakit 36 jam sekian. UKT-nya tuh bisa 13 juta lah, 11 juta. Iya Rata sih. gitu ya. Iya. Kita sekarang malah kepotong 8 jam. Iya. UKT-nya sesuai UKT klinik. Iyo. UKT-nya sama kayak zaman dulu. Jadi kalau nih. misalnya ada yang ngomong koas sekarang di rumah sakitnya bentar, ya kita di rumah sakitnya bentar, UKT kita tinggi tapi kebetulan bayarnya mahal, dapatnya sedikit. Minim, paparannya maksimal. Tinggi, Iya. betul. Jadi ya kalau mau dibilang ngeluh ya jelas ngeluh sih. Kita tuh layak banget buat ngeluh sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya. DM cuma bisa ngeluh tapi mau gimana ya, tetap ngejalani aja ya. Iya benar. Ujung-ujungnya juga dijudge juga tetap. Iya. Namanya juga DM itu kan karpet, welcome. Jadi Oh, kita Karpet sebagai ini. kebagusan. Karpet. Oh, Karpet kebagusan. kebagusan. Keset ya. Mana ada karpet welcome. Oh iya, keset. Welcome. Karpet tuh yang tebel di. Gak ada tulisannya. Karpet itu nggak buat ngelap kaki di. Iya deh. Buat empuk gitu kan, Iya. orang tidur-tiduran di atas karpet. Tapi kayak gak ada orang tidur-tiduran di atas keset. Kucingku keset. Ada welcome-nya gak? Gak ada sih. Coba bawah kesetnya dilihat ada DM gak? Mungkin ada itu. Apa ya, baca apa lagi nih? Ini kenapa ada yang salah fokus, yang paling kanan ganteng sekali? Kanan. Oh iya. Itu emang aduh kocak banget deh orang itu. His name also life. Apa? Oh, namanya juga hidup. Oh. Ada positif negatifnya ya, His dijalani name. aja. Positif banget nih teman kita yang satu ini. Takut lulus dengan ilmu yang kurang, mau jadi spesialis COVID tapi kita nggak ikut nangani, bingung juga. Nah, ini juga yang tadi kita omongin sih. Kita sebenarnya bukan bermaksud menghindar dari pandemi, tapi memang adanya limitasi bikin kita percuma aja gitu di rumah sakit. Tapi itu emang sebenarnya bener gak sih, kayak waktu kita awal masuk itu kita udah diomongin bukan? Kalau misalnya kita tuh gak boleh terlalu sering terpapar pasien gitu-gitu Iya, ya. benar-benar. Akhirnya tindakan-tindakan tertentu kita itu emang gak terjun gitu. Iya. Balik lagi ke dulu DM ngerjain ini, kalian gak ngerjain. Nggak boleh.
Bukan kita yang nggak mau, bukan kita yang males juga. Sebenarnya ngomongin yang masalah tadi pasien dikit males atau enggaknya itu juga nggak relevan akhirnya. Karena ya itu tadi bukan kita yang nggak mau, Iya. kita yang nggak boleh gitu. Jadi ya untuk apa kalau emang kita tidak boleh? Untuk apa saya di rumah sakit lama-lama? Sebenarnya Gitu. kita kenapa gak boleh ya? Padahal kita kan udah pakai APD lengkap. Iya itu dia sih. Aku tuh bingung juga ya sebenarnya. Awalnya aku mikir kita nggak dibolehin tuh karena mereka juga mikirin keselamatan kita gitu. Tapi di sisi lain, ya kita di rumah sakit lama-lama ngapa-ngapain juga buat apa gitu kan? Maksudnya sama aja terpapar gitu. Iya, apalagi yang sekarang ini. Iya, jadi kayak kenapa nggak Asli. sekalian? Mending Sebagai ini sekarang sebagai DM minor lantai 2 kan nggak begitu urgent tuh ya. Iya. Itu beneran kayak kita melihat kursi kosong setiap hari. apalagi saya yang harus PP setiap hari hanya untuk ngobrol di poli. Iya, buang-buang bensin Anda ya. Ya itu dia. Kemarin nggak ada pasien plus. Di Ya sana. Allah, sama sekali. Iya, gak ada pasien. Aku tuh setiap hari 3, 2. Hari Senin tuh biasanya bisa 20-an lah. Sekarang 8. Itu pun bukan pasien baru, jadi gak dipegang DM juga ujung-ujungnya. Aku juga nggak ngerti, makanya sebenarnya kita ini ngapain gitu sekarang. Pinter enggak, ketular iya. Itu kayak yang di TikTok tuh. Nauzubillah lah. Kerja, COVID. Aduh. Terlalu bersemangat nih kita sampai jatuh. Aduh, iya bener, kerja COVID. Bayar San. Iya dong, berarti bukan kerja. Bayar. Iya. COVID. Kerja kan dibayar harusnya. Ya Kan bayar. ampun. Kok ngeluh tok sih? Cari positifnya dong, sekali-sekali Oh ya, kita ayo tuh. kita mikir nih positifnya Apa positifnya apa? sebagai DM pandemi? Bisa leyeh-leyeh kali ya. Bisa, benar. Waktu belajar lagi, waktu istirahat maksudnya. Waktu istirahat lebih banyak begitu. Ya. Terus Bisa mengerjakan hal-hal lain. Kalau dulu iya kan benar, bisa sambilan ya. maksudnya kalau dulu kan DM ya wes nggak punya kehidupan lain gitu loh. Kalau Iya, sekarang setuju mungkin bisa Kayak gini. iya kayak Ngejalanin gini. hobi bisa banget nggak Iya, sih? Sepedaan. sepedaan. Kayaknya juga timingnya pas ya, FK punya banyak sepeda Iya. saat kita Emang gabut. banyak waktu nganggur. Positifnya lagi yang lain apa ya? Apa ya? Apa ya? Bentar ya, susah. Ayo kita mikir dulu. Kalau Aldi mungkin banyak waktu ngebucin gitu. Oh, Ahem. aduh. Adik yang mana lagi nih? Iya. Positifnya Mungkin ya cepat lulus itu tadi. Emang cepet lulus? nggak juga sih sebenarnya. Kalau Iya sih. ngomongin cepet kita juga mundur sebenarnya. Kalau Ya dulu maksudnya kalau dibandingkan kalau kita libur gitu loh. Kalau kita libur dengan lanjut kan kalau lanjut kan Iya cepat sih. lulus. Iya. Tapi kalau dibandingin sama yang sebelum pandemi deh, positifnya hidup di zaman pandemi nih apa nih? aku kesemutan. Apa ya? Oh ini sih, kita lebih aware sama personal hygiene. Oh, Ya. Nyadar gak sih sebelum ya. pandemi kalau kita koas, kita masuk ruang isolasi TB itu kayak lost. Ya udah bener. Ngomongin Lost itu juga sempat kan kita satu stase sama senior gitu pernah cerita-cerita. Ya dulu aku nolong partusan, ya udah pakai baju Iya, jaga bener. doang. Iya. Baju jaga kena Langsung, darah gitu iya. kan. Tuh aku gak kebayang sih karena sekarang aja tuh pakai gown itu pulang kayak aduh gownku berdarah, males Iya banget. benar-benar Itu kita jadi padahal gone. lebih aware sama infectious disease ya. Iya. Mantap. Terus apa ya, semenjak pandemi ini kita jadi dipaksa untuk selalu berpositive thinking gitu terhadap apapun yang terjadi gitu. Ya karena keadaannya udah sulit. Benar, untuk tidak lagi menyalahkan keadaan Iya, gitu. terima aja. Benar, untuk sebisa mungkin menghidupi apa yang saat ini ada gitu Mantap. kan. Kembali kepada mystery of life. Iya benar. Yang penting kita menjalani gitu. berusaha untuk convert problems into opportunity lah kalau bahasa kerennya ya kayaknya. Iya. Meskipun itu masalah, cari aja baiknya dari Iya. masalah itu, diterima aja tuh. Agak toxic positivity sih, tapi ya sudahlah. Kan katanya yang sekarang yang penting mental health. Oh iya benar. By the way ngomongin mental health ya, di rumah sakit tempat saya dinas saat ini nih, kebetulan Loh, tempat kok saya kecil? salah. Kebetulan karena status saya nggak ada pasien tuh, poli sebelah, which Rame. means poli psikiatri penuh. Sama.
Ada Sama, apa dengan sama, dunia asli. ini? Sekarang juga penuh. Aku Di kan kita. dari pojok tuh ya. Terus kan kita butuh makan gitu ke kantin kan, pojok sana juga depan ICCU itu ya. Di sana itu semua poli dari mulai satu tempatku sebelahnya, terus sebelah tangga, sebelahnya lagi paling pojok penuh sampai Wah. antri di stasiun sebelahnya itu. Makanya itu ada apa dengan dunia ini sekarang? Ya iya sih ya, balik lagi tadi ekonomi sulit, terus Iya sih. kerja juga, jual-jualan juga susah sekarang. Ya pasti kena dampaknya lah, maksudnya yang di rumah pun juga bosen, apalagi mereka yang harusnya cari duit terus nggak bisa menghidupi anaknya, istrinya. Pasti itu sih. Ya untuk itu kita sebagai yang seharusnya paham tentang mental health harusnya saling mensupport lah ya satu sama lain, harusnya kayak gitu. Jadi untuk tidak terlalu mengeluarkan judgement yang tidak penting, tetap nge-support apapun setuju. yang sedang kita lalui saat ini, meskipun kadang tidak berguna, tapi ya sudah gitu. Bagian dari support mental health tuh dengan tidak ngomong DM pandemi gak bisa apa-apa. Iya benar sih. Kayaknya lebih baik buat ngerubah tatanan kalimatnya gitu loh. Mending ke DM pandemi semangat ya belajarnya, mungkin sekarang kurang, kasusnya sulit iya, buat dapet, nanti mungkin bisa iya benar. Mungkin gitu. kesempatannya memang lebih sedikit, tapi semangat dia kan bisa kan. Itu bahasa halus dari gak bisa apa-apa Iya. sebenarnya. Nah, Tapi Cuman kan lebih bisa diterima. optimis gitu jadinya Bisa kitanya gitu. dengarnya kan juga enak gitu kan. Ya harusnya diubah gitu ya. Yang Bisa nih kayaknya yang merasa pernah bilang nih ya. Mohon maaf nih, maaf aja nih. ini kode untuk Sama sekali nggak minat buat nggak bisa apa-apa, asli. Kita juga ngerasa nggak enak nggak bisa apa-apa tuh, beneran deh. tapi Terus balik kemarin lagi itu gitu. ada pendapat gini, maksudnya mau tetap lanjut dengan kondisi seperti ini, terus belajarnya itu nanti waktu internship. Nah Itu masalahnya gimana nggak itu? tahu aku tuh kondisi internship kita jadi apa sih? Menurutku gini ya, kalau internship kan kita posisinya kita sudah dokter tuh ya, sudah Ah. disumpah sebagai dokter umum. Menurutku responsibility kita itu udah shift gitu loh, dari yang ke diri kita sendiri dan orang tua menjadi ke orang lain gitu. Jadi responsibility kita itu bukan lagi sekedar untuk lulus dan belajar, tapi untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk orang lain. Dan menurutku pribadi ya, ini personal opinion ya, nggak harus semuanya setuju, nggak ada satupun pasien yang layak untuk meninggal dunia atau lebih buruk karena kita yang nggak bisa apa-apa, kalau menurutku ya. Aku setuju sih itu. Jadi menurutku kalau baru belajar waktu internship itu too late, meskipun kita sebenarnya juga lifelong learner Learning ya. by doing Benar. semua. Tapi itu akan beda kalau kita sebelumnya sudah punya bekal daripada yang nggak ada sama sekali, tahu-tahu baru belajar waktu internship. Itu dua hal yang cukup berbeda, dan menurutku sangat fatal kalau misalkan kita harus mengorbankan pasien atau orang lain untuk kita belajar seperti itu. Apalagi tidak di bawah supervisi kayak kita waktu koas ya, kita kan benar-benar di bawah supervisi konsulen, di bawah supervisi dokter-dokter IGD yang benar-benar bisa nge-backup tuh kalau kita melakukan suatu kecerobohan gitu kan. Kalau nanti internship kayaknya sih agak terlalu riskan kalau kita baru belajar, kalau menurutku. Dan kalau misalnya balik lagi udah tanggung jawab kita sendiri ya. Waktu kita internship kan kita sama-sama teman internship tuh. Iya tuh. Masa mau negur juga gak punya ilmunya, sama-sama gak ada Kebetulan. ilmunya, Sama-sama kosong. sama-sama belum pernah tahu. Jadi kayak, Re ini gimana ya Re, pasang NGT? Waduh aku juga pas koas gak pasang, sama aku juga. Iya. Gimana di? Ya benar sekali yang dikatakan Mola dan Alma. Tapi memang benar banget sih, kita kan intensif itu sebenarnya bukan waktunya belajar, waktunya kita sudah mempraktekkan ilmu kita. Iya, setuju sih. Kalau waktunya belajar, waktunya Sekarang sekarang kan ini harusnya kan? seharusnya waktu Hmm. DM ini. Tapi ya gimana, kita dengan kontak yang minimal, dengan paparan yang maksimal tadi. Kayaknya by the end kita memang harus mengorbankan salah satu sih, antara mengorbankan lulus cepat atau mengorbankan lulus layak. Iya. By the end Lulus kita layak bakal waktunya lama gitu. iya, ya. kalau kita memaksakan
misal kita sangat idealis nih, aku pengen banget deh aku lulus jadi dokter yang kompeten, yang semua kompetensinya itu bisa aku raih, ya harusnya sih bakal lebih lama daripada yang mau lulus dengan gini-gini aja tapi lebih cepat. Ya semuanya emang ada positif negatifnya. Kalau lebih cepat ya kita bisa lebih cepat juga mengabdi ke masyarakat. Kalau misalkan lebih lama ya positifnya kita juga mungkin bisa lebih maksimal dalam berusaha untuk mencapai kompetensi yang seharusnya kita punya. Kayak gitu. Pertanyaannya tuh justru ini sekarang, pandeminya sampai kapan? Iya, itu dia. dia. By the end memang kita harus ngorbanin salah satu. Karena nih setahun aja kita udah ada varian baru yang udah berapa Iya. nih varian barunya, dan makin cepat aja penularannya gitu. Benar-benar. Ingat gak? Bahkan pas pemerintah juga ngomongnya, ya kita juga gak bisa predik. Kita kan pernah tuh bahas yang dari UI kalau gak salah, itu yang Iya, tahun matematika lalu, UI, ada Iya. grafik-grafik tuh. Dibilang Iya. Agustus Agustus hilang nih kan. kalau kita udah PSBB gitu. Ternyata ya sampai sekarang ujung-ujungnya dijawabnya dengan kita tidak akan pernah tahu pandeminya selesai kapan. Kalau Iya, kayak itu gitu, dia. kapan kita bisa mau lulus idealnya, itu juga jadi pertanyaan yang gak ada jawabannya juga. Kayaknya emang ending-endingnya kalaupun kita berusaha untuk idealis, kita nggak akan bisa bener-bener nyampe ke yang kita pengenin gitu. Pasti by the end of the day kita juga bakal excusing ourselves gitu nggak sih, kayak yang ya udah deh mau gimana lagi gitu. Karena emang situasinya yang tidak memungkinkan buat kita bisa menjadi yang semestinya gitu. Ya tapi lagi-lagi no excuse ya. Kalau misalkan memang bisa ya kita pasti akan berusaha, gitu kan. Tuh. Setuju banget. Tapi kalau misalnya kita nggak lanjut, kita berhenti, tapi mau sampai kapan? Tapi kalau kita lanjut, tapi seharusnya dari dekanat ataupun dari fakultas juga harusnya punya solusi. Iya benar-benar itu sih. Ya Toiba. Ya itu tadi kayaknya kita juga harus kerja COVID, tapi memang nggak ada solusinya. Kalau pengennya dapat maksimal, ya kayak mulai tadi kita harus mengorbankan waktu kita. Mungkin setahun 2 tahun lagi baru kita koas, baru kita dapat yang maksimal. Tapi Kamu yakin Di setahun 2 mampus sih tahun? dia kalau setahun 2 Ih. tahun mati aja udah. Anda umur berapa? Anda laki-laki loh. Kalau kita ya bingung juga mau bersandar sama siapa juga ya. Kebetulan jangan yang curhat, Bu, perempuan ya. juga gimana ya? kalau saya kan masih muda, memudahkan diri sih. Bingung ya Mudah-mudahan emang ya di kalau ngomongin solusi kayaknya emang harus diomongin dari banyak pihak ya. Maksudnya kita nggak bisa gitu menentukan solusi cuma dari sudut pandang DM ya. Iya. Pasti juga perlu sudut pandang fakultas pasti juga akan mempertimbangkan ini nggak sih, kayak masa akan ada fase di mana nggak punya lulusan sama sekali gitu, masa akan ada fase di mana kualitas lulusannya itu juga jauh berkurang dari sebelumnya. Pasti mikirin itu juga gitu. Jadi emang kita nggak bisa nentuin solusi sendiri. Cuman kalau usul harusnya Aldi ada sih usulnya. Iya. Ini kan udah terlatih membuat usul. Wah, ini kok berat ya pertanyaannya ya. yuk bisa yuk. Ini bagus nih, kayaknya mental health kayak gini nih. Seharusnya kita tuh memberikan support ke orang, bukan kita menjudge. Kamu nggak bisa sih DM pandemi, jangan gitulah kayak tadi. Benar. Ya udah, solusinya ya mau nggak mau ya, kalau dengan kondisi yang sekarang plus minusnya kita, kalau aku sendiri sih pribadi lebih setuju kalau misalnya kita menggunakan sistem online sama offline tadi. Dengan online terlebih dahulu, ketika kondisi sudah mulai stabil kita baru mulai offline. Kita mencicil dari sekarang. Kan kita juga di waktu koas kan ada ilmiah-ilmiah yang di online kan. Iya benar. Nah, mungkin mulai dari sekarang kita bisa mencicil ini dalam waktu 2 minggu. Setelah kondisinya sudah mulai stabil lagi, baru sisanya kita berikan offline. Yang perlu di-highlight Mantap. itunya sih, bukan saat kondisi kembali seperti semula, tapi kondisi stabil lah setidaknya. Seenggaknya tidak seburuk inilah, kurvanya terlalu melonjak naik, agak horor ya. Setidaknya mas udah flat datar gitu lah. Benar-benar. Kemarin sempat flat gak sih? Kita juga sempat naik oka, teman-teman anestesi juga sempat jaga juga kan di IGD. Sebenarnya hampir saja kita kembali ke normal, tapi ternyata lagi-lagi situasi tidak bersahabat ya, gimana lagi. Ya mungkin karena kesalahan kita juga sih, sudah mulai lalai sama protokol kesehatan. Apalagi kan rumah sakit kita habis ini mau jadi rumah sakit COVID, pasiennya COVID semua. Emang iya itu desas-desus apa emang iya?
kalau kita hitung-hitungan sih waktu ruangan non isolasi cuma tinggal 4 ya. berapa? 4. Abis gini Non juga peristis. katanya masih bakal diiniin gak sih? Bakal Ada ruangan yang mau di-convert. di ya. Iya, heeh. Ya, Terus semua. kita ngapain ya? Kita ngapain dong? Tapi itu juga dulu yang tertolak soalnya pengajar-pengajar kita itu gak mau kalau misalnya kita tuh online karena dirasa tidak mencapai kompetensi yang diharapkan itu. Iya, itu sebenarnya salah Bener. satu alasan yang disampaikan tahun lalu kebetulan. Jadi ingat gak Dim, tahun lalu DM sempat minta audiensi untuk bisa di-online kan karena merasa 4 Oh. bulan gabut itu terlalu Iya. buang-buang waktu. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi dulu kita sempat minta untuk sebagian di-online kan, Di-online-kan. tapi kebetulan dari fakultas menolak karena itu tadi, karena kompetensinya tidak akan tercapai gitu. Beliau-beliau menyampaikan bahwa apabila di-online kan, maka yang terjadi adalah kita mengulang fase preklinik. Klinik. Sehingga tidak akan ada kompetensi yang seharusnya dicapai oleh seorang dokter muda. Nah, kami setuju pada saat itu, sangat setuju. Makanya kita juga, oh iya juga gitu. Jadi kita menjalani libur 4 bulan, bulan. bener-bener gak ngapa-ngapain gitu. Tapi by the end, lagi-lagi kita memang harus bersahabat dengan keadaan ya. By the end kita juga ada beberapa stase yang memang akhirnya di-online-kan penuh gitu. Tidak peduli Kalau kompetensi. tahu itu kan diputer itu di Itu depan ya. dia makanya Yang gitu. online-online dimasukin aja pas waktu kita nganggur. Sekarang kita akhirnya bertanya kembali gitu. Kalau pada saat itu beliau-beliau sangat idealis terhadap kompetensi yang seharusnya kita raih, lalu apa yang harus kenapa sekarang harus dipertahankan dalam keadaan seperti ini gitu? Sedangkan kondisinya adalah sama-sama tidak mencapai kompetensi yang Kompetensi. diinginkan. Lebih buruk begitu. even yang sekarang ya. Iya, sudah tidak dapat Dapat kompetensi, dapat Resikonya. bonus resiko tertular. Pasiennya habis. Itu Aduh. dia. Itu juga jadi pertanyaan sih sebenarnya menurutku. Kayak kalau pada saat itu memang disampaikan sedemikian, kenapa saat ini tidak disampaikan hal yang sama gitu? Kenapa masih diupayakan dengan swab rutin Iya. setiap kita masuk stase, Stase. padahal Yang di dalam bayar nggak sendiri ngapa-ngapain. juga. Iya, itu dia. Agak pelan ya ngomongnya. Iya. Yang bayar sendiri itu nggak include UKT ya? Kayaknya kan UKT kita kan masuknya ke itu. Itu beda. Beda alur ya? Beda tempat. Ntar panjang kalau ngomongin alur UKT nih. Gimana di UKT? By the way ya guys, aku baru kepikiran barusan. Kenapa kita dituntut se-ideal itu, sedangkan at the end gak semuanya akan jadi dokter klinisi. Itu Karena kita kan akan dapat ijazah dokter setelah lulus koas tuh. Karena balik lagi ke prinsip FK yang berkelanjutan gitu sekarang. Padahal kita tahu dari teman-teman kita pun ya udah ada gitu loh yang arahnya tuh akan ke manajerial manajer, gitu ya. jadi dosen kayak jadi peneliti lah. Itu kan gak butuh skill yang kayak sekarang kita ditunda-tunda. Ya udah mereka cuma butuh lulus aja, abis itu mereka akan lanjut S2 ke sub bidang yang mereka inginkan gitu. Tapi by the way ya, memang nanti boleh sesuai dengan alurnya masing-masing gitu. Kembali ke passionnya masing-masing, mau research kah, mau ke manajerial kah. Tapi kan ada fase yang namanya internship juga mah. Iya sih. Tetap internship juga sih Iya, kita. itu kayaknya tetap kewajiban deh buat kita semua. Gimana kalau internshipnya masih pandemi? Iya. Itu dia. Sama aja dong. Pasiennya kan sedikit lagi tuh. Jadi kalau Aduh, bingung lagi sih. Tapi kan kalau internship kita udah langsung ke pasien, bisa langsung ke pasien. Iya kan? kita internship kapan sih? Enggak tahu. Kapan sih kita lulus? Tadi katanya kamu gak masalah kapanpun. Iya, setelah 1-2 tahun nggak masalah. Iya. Kalau aku sih gak masalah, tapi kasihan calonku. Iya. Udah ada. Panas. Gimana sih? Teruntuk adik-adik lagi. Maiko gak percaya. Ini tadi udah dibacain semua loh. Udah sih, saya gambarannya ke arah situ-situ. Kurang lebih sama sih ngomonginnya ya seputar kompetensi, UKT, swab, apalagi tuh durasi lulus, usia, itu sih yang jadi concernnya teman-teman, yang cukup meresahkan. Selebihnya kayaknya nggak ada deh. Apa lagi ya? Aldi Kalau gimana di? Aku sudah mengantuk.
Oh, Aldi lelah terlihatnya ya. Aldi Kita harus Ini ada nih. kan. Yang dia nih, ini kita kalau misalnya ini udah ujung nih ya, ada yang minta gini. Nih ya Ma buat closing. Bukannya sebelum menyelamatkan orang lain, kita itu harus menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Iya, itu ada di itu apa? Apa ya? Undang-undang apa ya? Itu Kewajiban Iya. seorang dokter kan dia harus Mengutamakan keselamatan Mengutamakan diri diri sendiri sendiri. terlebih dahulu, ya. Emang basicnya kita itu kalau bisa dibilang pekerja sosial banget ya. Tapi ya balik lagi kalau kitanya juga sudah tidak mampu dalam segi fisik, ya ujung-ujungnya kita juga nggak optimal. Jadi balik lagi memang kita harus mendahulukan Sehat dulu ya diri kita terlebih sendiri. dahulu, begitu. Toh ya kalau misalkan dari nakesnya yang tumbang juga, Gak ada yang nolong orang lain iya itu ujung-ujungnya. dia gitu. Siapa yang nolong? Masalahnya mau nolong juga belum punya kompetensinya. Kayak Balik lingkaran lagi. setan ya, Kita tuh bener-bener muter-muter. yang kayak nggak ada solusi gitu loh, endingnya kayak nggak ada ujungnya gitu. Kayak kita mau lanjut ya gini, kita Nggak mau lanjut. nggak lanjut Sampai ya kapan? sampai kapan? mau ngapain? Nganggur terus? mau ngapain? Nganggur lama, mikirnya antar bakal kompeten, ujung-ujungnya masih pandemi nggak kelar-kelar, tetap aja nggak Aja, kompeten gitu kan. betul. Emang hidup itu penuh teka-teki ya. Mau alih profesi gitu ya. Kau mau bisnis gitu misalnya. Bisnisnya juga sekarang lagi sedang tidak sehat Iya, gitu. Mau ngapa-ngapain susah sekarang. Ditambah lagi otak-otaknya nggak ada ilmunya Nggak gini. ada, nggak ada. Emang sulit hidup ya. Begitulah kira-kira keresahan kami ya. Iya, ini Ya, jadinya udah 1 jam ya. jadinya sesi curhat ya. Ya kan emang tujuannya itu. Iya, dan emang gak ada solusinya. Kita solusinya mungkin berdoa, Benar. semoga alam mendukung kita gitu. Semesta Terus mendukung. Buat Semesta mendukung. teman-teman sesama DM, Mustaqim. ya alangkah baiknya kalau kita saling support satu sama lain, menghargai opini satu sama lain juga. Yes. Karena emang ya balik lagi tiap orang punya kecenderungan dan prioritas masing-masing. Ada yang dikejar usia, ada yang merasa nggak enak karena tidak kompeten, ada yang juga nggak pengen menjadi beban keluarga gitu. Jadi ya sudah, kita hadapi aja sekarang apa yang ada di depan. Apapun keputusannya kita harus saling support aja sih, biar nggak jadi penghuni poli pojok. Poli pojok. Amin. Pojok. Setuju banget ya. Semoga juga yang Poli pojok apaan? Poli kandungan. Iya. Pojok mana dulu? Posterior Di atas, superior. di bawah. Iya, semuanya pojok-pojok banyak. Iya. Kenapa kok pojok selalu rame ya? Itu apa? Kebetulan pojok yang bawah ini agak horor kalau pas masa pandemi ya. Pojok kanan bawah ya. Pojok Arah bawah sana. deket lab. Oh Iya. iya. Yang maju sendiri itu. Kalau pandemi agak horor ya. Itu mumpung profesi saya sekarang, stase saya. Memang banyak sih sekarang pasien-pasien tiba-tiba. Jangan Yang kok- sampai, bener nih berarti kita nggak boleh saling menjatuhkan, harus saling support biar nggak sampai jadi penghuni poli semua pojok. Ya bener sih. Iya. Setuju banget ya. Karena penghuni pojok mengerikan sekarang. Pojok atas yang satu lagi apa ya? Psikiatri. Satunya lagi THT. yang banget tadi juga bisa anosmia tuh ya. Bawah pojok paru. Paru. Kalau pojok yang sebelah sana tuh deket IGD. Radiologi. Bukan, deket IGD. Oh, Radiologi jin. sih. Iya. Emang siapa mau hamil, Bu? Ya kan di rumah aja kan Oh iya. itu. Ya kan Banyak. masalahnya belum nikah, Pak. Gimana? Iya. Ah. Nikah dulu makanya. Iya. Poli seberangnya poli VCT gak sih guys? Seberangnya apa? Seberang apa? VCT tuh di atas apa di bawah ya? Di atas. Ini jadi Banyak kulit. Ya. Di banyak atas kulit. ya. Ini sekali Oh, kita lagi gizi bahas dingin. denah. Gizi. Iya ada gizi. Oh, depannya iya. Ya bisa juga lah masuk situ. Depresi soalnya kita jadi agak gizi buruk. Anu apa? Apa sih? Mulai ada anoreksia. Iya, anoreksia. Itu closing statement dah, udah 1 jam. Closing statementnya untuk kedepannya bagaimana? Ini quotes yang selalu aku sampaikan ke banyak orang, yang selalu aku bacain nih. Lucky people get opportunities. Brave people create opportunities. And winners are those that converts problems into opportunities.
Jadi alangkah baiknya ada kalau sekarang kita poinnya. akan jadi Convert winners problems ya. into Benar. opportunities. Kita boleh nggak dapat opportunity-nya secara langsung, kita boleh tidak bisa membuat opportunity itu secara langsung, tapi kita harus bisa dong mengconvert apa yang saat ini menjadi problem jadi sebuah opportunity buat kita nantinya. Super sekali. Mantap gitu closing statement ya. Mantap. Ya, demikian curcol-curcol kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil lah ya. Ya, semoga para atasan mendengarkan curcol kita ya. Ngeri. Orang atas, orang samping, Jadi takut saya. Orang atas, orang bawah, mungkin maksudnya adik-adik yang mau masuk gitu ya semua. Iya. Ya buat adik-adik yang belum masuk koas, apapun nanti keputusannya, tetaplah kuat. Karena kita juga semangat, bersama iya. kalian. Kita merasakan hal yang sama. Iya. Mari bergabunglah, kami tunggu di Tit. Pandemi. Bye-bye. Dadah. Kita ngomong apa sih?